Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi ya, yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana hari ini kabarnya anak-anak? Oke, sebelum itu coba berdiri semua. Berdiri. Berdiri, Mas. Berdiri. Untuk yang pakai itu boleh pinjam dulu, nanti tak kembalikan. Mau istirahat nggak? Iya. Nggak ada, Bu. Nggak, nanti untuk mainan. Oke, sekarang lihat teman sekeliling kalian, gimana bajunya, udah rapi atau belum? Yang belum bisa dirapiin dulu, dibantu merapikan. Bisa ditutup, Mas, baju hijaunya. Oke, udah? Boleh duduk kembali. Mas. Oke. Mas Tristan, boleh duduk kembali. Oke, sekarang bagaimana sikap duduk yang benar? Tegak, terus tangannya dilipat, terus punggungnya yang tegak. Bu, benarkah gitu? Tangannya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar dengan Bu Hana. Mohon partisipasinya agar kita belajar bersama dengan baik. Apakah mampu? Mampu. Oke, terima kasih. Adakah yang tidak berangkat hari ini? Ada. Siapa yang Mario? Mario sama? Oh, semoga cepat berangkat lagi ya, Mas Mario. Oke, untuk itu ketua kelas bisa menyiapkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai, beri salam. Selamat pagi Tuhan. Dan selamat pagi teman-teman. Oke, terima kasih. Sebelum itu mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama, boleh?
Berdiri kembali. Ayo, Mas. Ayo kita mulai ya. Mas, siapa namanya? Davin sama Mas Dani. Bisa berdiri? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Boleh duduk kembali. Oke, mengapa kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Mengapa, Mas Rafa? Agar mencerminkan rasa nasionalisme. Ya, betul, agar mencerminkan rasa nasionalisme kita cinta tanah air. Oke, jadi hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia. Apakah siap? Siap. Oke, terima kasih. Sebelum itu, untuk tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi majas. Ada yang tahu majas? Ada yang pernah dengar majas? Oke, menurut Mbak Ica, majas itu apa? Boleh menurut Mbak Ica. Yang penting Mbak Ica bisa apa? Mbak Karin, majas itu apa? Lupa. Oke, karena adakah yang tahu? Adakah yang tahu? Karena banyak yang lupa, mari kita ulas apa itu majas. Sebelum itu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan membuat kalimat bermajas. Ini itu termasuk ke dalam materi bahasa Indonesia. Oke, Ibu mau tanya lagi. Apakah kalian pernah mendengar kalimat angin berbisik lembut? Kira-kira apa artinya? Angin berbisik lembut. Itu tuh maksudnya anginnya tuh kayak suka lewat gitu, terus jadi kayak personifikasi. Oh iya, betul. Itu personifikasi itu termasuk apa? Majas. Oke. Majas ya. Yang semisal benda mati jadi kayak hidup gitu. Iya, betul banget. Mbak siapa namanya? Felicia, betul. Tadi Mas Farid mau mengungkapkan apa itu angin berbisik lembut? Udara yang segar. Ya, betul juga. Kira-kira mungkinkah angin benar-benar berbisik seperti manusia? Tidak. Mengapa? Mengapa penulis sering menggunakan kalimat seperti angin berbisik lembut? Mengapa? Saat cerita, kira-kira. Oke, karena belum ada yang bisa mengungkapkan, kita ulas lebih dalam lagi. Sebelum itu, Ibu mau tanya lagi, apa yang akan terjadi jika sebuah cerita ditulis lempeng-lempeng aja tanpa ada seperti angin berbisik lembut, misalnya angin lewat gitu, kira-kira ceritanya kayak jadi gimana?
Gak menarik. Terus apa lagi? Gak estetik. Gak estetik. Terus apa lagi? Yang jelas sih. Apa Mas Rizan? Gak random katanya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang majas. Majas itu adalah gaya bahasa yang sering digunakan untuk menyampaikan pesan secara imajinatif, seperti penulis cerita tadi. Kalau nggak menggunakan majas tadi apa? Kurang estetik, kurang menarik, terus? Iya, betul. Makanya majas itu penting kita belajar. Oh, betul. Jadi majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara imajinatif atau kiasan orang umum atas digunakan dengan tujuan untuk memberikan efek-efek tertentu dalam suatu karya sastra sehingga lebih menarik. Kira-kira majas yang kalian tahu ada berapa? Ada 3. Apa aja? Metafora, personifikasi, hiperbola. Oke, kita ulas satu-satu ya. Majas metafora itu apa? Bacakan. Majas metafora adalah majas yang menggunakan ungkapan secara langsung berupa perbandingan analogis. Kira-kira contohnya ada yang tahu nggak? Oke, kan ada yang nggak tahu, kita ulas lagi ciri-cirinya. Bacakan Mbak Ica. Yang tidak menggunakan kata hubung atau konjungsi. Menggunakan kata yang mempunyai makna kiasan untuk penyamar atau menggunakan kata perbandingan dua objek atau lebih untuk mengetahui maksud dari kata tersebut. Oke, jadi ciri-ciri majas metafora itu tidak menggunakan kata hubung. Contoh kata hubung apa aja? Dan, atau, tapi, sedangkan. Jadi metafora itu enggak ada kayak gitu. Kalau ada kayak gitu berarti bukan masuk ke majas metafora. Terus ada lagi ciri-cirinya. Majas metafora itu adalah makna kiasan. Makna kiasan contohnya seperti ini. Mawar adalah bintang kelas di dunia. Yang menurut kalian menjadi majas metaforanya apa? Bintang kelas. Bintang kelas itu apa artinya? Juara kelas. Juara kelas atau apa lagi? Yang paling pintar, yang paling cerdas. Nah, kita masuk lagi ke sini, ke ciri-cirinya. Tidak menggunakan kata hubung dan konjungsi. Atau konjungsi. Ini tidak menggunakan kan? Tidak. Dan ini itu apa namanya? Memiliki makna enggak? Ini memiliki makna enggak? Bintang kelas. Memiliki maknanya apa? Anak pintar atau juara kelas. Nah, jadi majas metafora itu sesuatu kata yang ada maknanya. Dan ciri-cirinya enggak ada sama sekali kata penghubung. Sampai sini apakah paham? Yang belum paham bisa dibicarakan. Udah paham belum, Mas? Udah. Ya, oke. Majas metafora itu ciri-cirinya apa tadi? Belum. Ada teman kalian yang belum. Kira-kira ciri-ciri majas metafora apa tadi? Tidak menggunakan kata hubung. Kata penghubung, terus memiliki makna kiasan. Suatu kata yang memiliki makna. Gimana, Mas? Udah? Udah. Tahu. Belum. Oke, karena belum tahu, mari kita gimana? Oke, karena itu kita ulas satu-satu dulu. Nanti setelah permainan diharapkan bisa mampu kalian memahami majas-majas ini. Oke? Gimana, oke? Oke apa enggak, kok ngantuk? Oke. Tepuk semangat.
Oke, kita lanjut lagi. Majas personifikasi tadi yang Mbak Felicia udah ungkapkan di awal. Bisa dibacakan? Majas personifikasi adalah majas yang digunakan untuk membandingkan benda mati seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Contohnya tadi apa? Angin berbisik lembut. Apakah kalau angin benar-benar seperti manusia? Tidak. Tidak. Ayo kita ulas ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri majas personifikasi yang pertama adalah menggunakan kata yang menggambarkan sifat manusia. Contohnya angin tadi manusia atau apa? Benda mati, angin, benda mati. Terus berbisik lembut itu kita kira-kira sifat apa? Manusia. Jadi kita itu membayangkan benda mati layaknya benda yang hidup itu masuk ke dalam majas personifikasi. Untuk contohnya, contoh majas personifikasi. Tadi kan ciri-cirinya ada benda mati yang kita ibaratkan sebagai hidup, seakan-akan hidup. Di sini yang benda mati apa? Kuas, pelukis sama? Kira-kira kuas pelukis itu berdangsa di atas selembar kanvas putih enggak? Enggak. Kan itu pakai tangan manusia? Iya, betul. Makanya kenapa ini masuk ke majas personifikasi? Karena benda yang dibuat oleh penulis, diceritakan oleh penulis seakan-akan bendanya itu memiliki sifat seperti manusia. Oke. Adakah yang ditanyakan? Tidak. Yang belakang ada yang ditanyakan? Udah paham? Tadi majas metafora apa? Yang majas yang apa? Ya, tidak menggunakan kata penghubung dan memiliki makna. Oke. Kita lanjut ya. Majas hiperbola. Apa itu majas hiperbola? Boleh dibacakan? Majas yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu dengan pesan berlebihan dan juga terdengar tidak masuk akal. Oke, jadi majas hiperbola itu majas yang digunakan atau mengungkapkan sesuatu pesan secara berlebihan. Adakah yang tahu kira-kira apa? Oke, karena belum ada kita masuk ke ciri-cirinya. Untuk ciri-ciri majas hiperbola itu yang pertama gaya bahasanya cenderung tidak masuk akal. Oke, bisa diingat? Mas Tristan bisa diingat? Terus gaya bahasanya itu dilebih-lebihkan sehingga sesuatu yang disampaikan dalam kalimat tersebut terasa atau terlihat lebih besar dari kenyataannya. Intinya nggak sesuai dengan kenyataan. Terus gaya bahasanya itu dramatis. Contohnya, bisa dibacakan untuk yang pertama. Ya. Ia sampai banting tulang demi membeli rumah baru. Apakah benar sampai banting tulang? Nah, itulah yang kita masukkan ke dalam majas hiperbola. Semua kalimat yang terlalu dilebih-lebihkan. Terus yang kedua, apakah suara pesawat itu sampai membelah angkasa? Enggak. Dia kan hanya melewati, tapi kita lebih-lebihkan agar biar nanti kalau penulis bercerita tidak monoton. Oke? Apakah ada yang masih belum paham? Banting tulang itu benda dia kan jangan beli rumah baru.
Gunukan. Oke, betul, betul Mas Tristan, betul Mas Tristan. Banting tulang itu emang maknanya Kerja keras. masuk ke dalam majas Metafora. metafora, tapi kita bisa lebih-lebihkan nggak? Sedangkan maknanya majas hiperbola apa? Majas yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang berlebihan. Kira-kira kalau banting tulang itu tadi untuk membeli rumah masuk ke dalam hiperbola nggak? Ya, begitu nggih, Mas Tristan? Bisa diterima? Nanti kalau belum diterima kita berdiskusi, soalnya Bu Guru juga lagi belajar. Oke? Oke? Oke, karena ini udah. Oke. Mari kita ulas lagi. Tadi majasnya ada berapa? 3. Ada apa aja? Majas personifikasi, majas hiperbola. Tadi majas metafora apa? Tidak ada kata hubung dan memiliki makna kiasan. Ya, betul. Untuk personifikasi. Kata benda mati yang menggambarkan sifat manusia. Oke, betul. Majas hiperbola. Majas yang melebih-lebihkan. Betul. Contohnya? Contohnya kayak minum air di galon. Iya, betul. Betul. Karena terlalu kehausan, aku ingin meminum selautan air yang ada di laut. Oke. Adakah yang ingin ditanyakan? Yang belakang? Mas Tristan? Kelompok belakang? Ada yang ditanyakan? Ini itu mikro. Tadi majas metafora apa? Oke, karena belum tahu kita lanjut ke pengelompokan. Di sini kalian telah berkelompok menjadi berapa kelompok ini? 6. Kelompok berapa ini? 5. Di sini Ibu ada LKPD kelompok. Kita akan menjadi detektif majas. Yang pertama ada nama kelompok, anggota kelompok, dan nama kelas di apa? Boleh bikin sendiri. Terus nanti cara pengerjaannya kan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Halo. Hadap depan dulu biar tahu. Terus nanti di sini Ibu kan ada apa ini? Kota, terus di sini ada tali, betul. Betul, tali. Terus nanti setiap kelompok satu orang mengambil 1 tali di sini. Oke? Nanti ada sejenis majas-majas yang akan kalian detektifkan. Nanti nanti di situ ada gambarnya sama kalimatnya. Terus ciri-ciri yang ditemukan seperti apa dan dugaan seperti apa. Kalian mengerjakan 1, 2, 3 ini dulu. Oke? 3. Yang pertama kalimat yang ditemukan seluruh kelompok kan ada berapa orang? Berarti ada 5 orang. Sedangkan ini 7 kan? Nanti kalau udah 1, 2, 3, 4, 5 udah ditulis semua, boleh 2 orang ambil lagi 2. Terus kalian tuliskan ciri-ciri yang ditemukan.
Itu termasuk ke dalam ciri-ciri yang tadi 3 ini enggak? Yang paling masuk yang mana? Terus setelah itu kalian dugaan awal dulu, hipotesis. Nanti masuk ke dalam macas ini atau ini. Kalau udah, kan udah 3 ini. Nanti kalian lanjutkan menuliskan yang ini. Terus sama yang ini. Udah? Kalau udah selesai langsung dibawa maju, Ibu cocokkan benar atau enggak. Paham? Adakah yang ditanyakan? Nah. Presentasi nanti. Mas. Oke, untuk kelompok 1 bisa mengambil terlebih dahulu. Ayo semua kelompok 1 maju. Dua, aku 1. Kasih. Ada Ibu. Iya. Iya, kelompok 2 dulu, kelompok 2 dulu. Sabar. Kelompok 2 dulu. Saya ya. Ini gimana tuh? Iya. Kelompok 3 maju. 1 doang. Iya, 1 dulu. Tapi lagi wah ini kan Langsung ke sana. Ayo, Mas. Ambil. Mas, siapa itu namanya? bukan. Itu. Yang 1 kelompok sama kamu. 1 doang. 1 orang 1 yang ambil. Ayo, Mas. Berarti aku ambil 1. Ayo, Mas, siapa namanya? 1 orang 1. Iya, 1 orang 1. Bukan kelompokku. Gimana toh? Ayo langsung dikerjain. Siapa itu? Bukan itu Bu, orang kasar itu. Kelompok 4. Boleh maju. Ayo. Ayo yang nulis ada yang nggak ganti. Tadi loh, dikerjain dulu. Ayo kelompok 4. Semuanya. Boleh lewat sana. Apa orang bisa dibalikkan? Dia ambil gini Bu. Hah? Nggak apa-apa. Nanti ambil gini. Iya. Aku juga. Ayo ambil. Semua ambil. Ya, satu-satu. Kelompok 5. Apa? Kelompok Elsa bikin buku. Gak apa-apa, kan kamu di situ aja dulu. Nanti yang penting belajar bareng-bareng. Ayo, ambil. Ayo, bisa dikerjakan. Belum? Jangan sampai hilang ya, nanti masih digunakan lagi untuk individu. Ya. Ayo.
Langsung mulai aja, nggak usah nunggu-nunggu. Mas, ayo kerjain. Tadi makannya dengerin. Kan itu ini ada apa? Tulisan apa enggak? Kamu bisa baca kan? Bisa baca enggak? Bu Titin, apakah benar ini masih apa namanya? Bisa. Nanti beneran nggak bisa baca baru tahu kamu. Iya, ya ngerti kok. Kan ini kalimat temuan ditulis di sini. Terus ciri-cirinya masuk ke majas apa? Terus majasnya ditulis. Oke, saya tahu. Nama. Kenapa nggak dicek? Wong enggak. Enggak. Siapa namanya tulis? Namanya tuh Bu Soekarno. Tulis dulu. Habis tulisin. Habis. Iya benar, siapa namanya? Siapa? Rifan. Yang benar toh Mas. Rifan. Mas, ada Bu Titin loh. Gojek omong kali ya seng gojek kok. Tadi yang ngejak loh Bu. Ping. Kalau itu kan ya Bu. Ngejak-ngejekan. Kalah nggak terima. Ayo nulis dulu nanti enggak ini tadi enggak jangan dirusak toh Mas, masih tadi nanti masih mana? Iya, yang ada di sini ditulis. Ini ciri-cirinya. Iya. Bisa singkat-singkat aja ciri-cirinya kalau kebanyakan. Iya. Satu orang. Masa mau diantar? Ayo. Jangan mainan. Ciri-cirinya ini masuk kemana gitu. Kan di sini ada contohnya. Terus ditulis simpel-simpel aja, nggak usah semua di situ. Ciri-cirinya kayak Gimana? Ini kan kamu kan tangan kanan nulisnya. Terus ciri-ciri yang kamu temukan, misal ini masuk ke majas mana kan ada 1, 2, 3. Terus masuk yang mana? Terus nulis ciri-cirinya yang singkat-singkat aja biar muat. Ya? Iya, udah paham? Iya. ini apa? Apa? Ya apa ya? Apa tadi yang ini? Kira-kira di sini apa? Gimana hipotesis? Oh, itu dugaan awal. Masuk ke majas apa gitu? Cuma ditulis majasnya aja.
Ini hasil uji maksudnya jenis majas ini hasilnya itu sini buat apa? Kan ini kan kamu udah lihat kalimat temuan, terus ciri-cirinya. Terus dugaan awalmu itu masuk ke majas apa? Terus kalau udah semua nanti dibawa maju, ini nanti dicocokin sama bu guru masuk yang mana gitu. Ini dugaan awal atau hipotesis itu majas. Baca dulu tadi apa tadi? Baca dulu, jangan ditekuk-tekuk gitu. Iya. Bisa Hah? Masuk ke apa kalau nggak ada itunya? Kalau yang singkat nggak ada kata penghubungnya. Tadi dengerin. Iya. Bentar. Ininya jangan dirusak ya, nanti masih dipakai lagi. Oke. Terima kasih. Berarti ini nanti yang dijual lagi? Iya, biar 7. Ayo Mas. Waktunya 10 menit lagi ya. Ini karena metaforanya panjang ke sini. Iya. Itu kalian nemuinya di majas apa, ditulis majasnya. Terus nanti ini dicocokin sama bu guru. Nanti maju ke depan dicocokin dulu lah. Ya ini aja yang kalian tulis. Ini majas apa ini kira-kira? Oh, berarti di sini tulis personifikasi dan seterusnya. Ini dikosongin aja dulu. Kalau udah selesai bawa maju ke depan, terus dicocokin benar atau enggak sama milik guru gitu. Kerungu kan tapi? Hah? Iki? Halo. Hah? Ini kan pasti lain dek saya ya. Iya sih. Sama ini ditulis dulu masuk ke majas apa? Ya Allah, saya kalau Kan ini ciri-cirinya di sini yang betul apa tanpa kata penghubung seperti bagaimana laksana kan nggak ada, berarti tanpa ini terus ditulis metafora di sini terus ini dikosongin aja. maksudnya yang ciri-ciri ditemukan itu gimana? Kan kamu udah baca ini rasa sakitnya menusuk sampai ke tulang. Kira-kira majas apa kan? Maksudnya kira-kira artinya apa gitu? Yang ciri-ciri yang ditemukan. Yang ciri-ciri yang ditemukan kira-kira ini masuk majas apa dulu? Dugaanmu? Hiperbola lah di sini melebih-lebihkan sesuatu apa enggak? Sampai menusuk berarti ciri-cirinya lebih-lebihkan gitu aja. Kirain anunya itu. Enggak maknanya. Saya Udah paham tapi masih itu. Sila balik ya Neno. Kok talinya ada 2 bunyi. Iya, jangan sampai rusak ya. Nanti masih digunain. Jangan masih digunain kok nanti. Ayo Mas, sudah sampai mana Mas? Apa kira-kira dugaanmu? Ya tulis. Emang cuma segitu? Ini masih 5, 6, 7. Ini dikembalikan. Kan dikembalikan, ambil lagi. Ini kalian pegang. Ambil 3 terus ini dikembalikan. Nggak usah milih-milih.
Nggak usah milih, langsung diambil. Langsung ambil. Nggak usah ganti toyo, Mas. Udah itu. Ini udah. Yang ininya udah selesai, bisa dikembaliin. Ya kan masih kurang berapa? Kurang 2 kan? Berarti ambil lagi terus itu dikembalikan. Jangan milih toyo. Ya udah. Duduk. Iya udah. Udah. Nggak bisa ditukar. Ayo, waktunya 5 menit lagi. Siapa yang udah selesai? Nih. Sini. Ada yang mau pengen bintang sini bukunya. Udah? Ayo ke sini. Dikerjain. Berdasarkan baca dulu, berdasarkan hasil. Kelompok kami menentukan bahwa majas personifikasi dan hiperbola memiliki ciri dan fungsi kelompok berikut. Bisa itu ditulis. Ini. Kan satu-satu nanti metafora. Ya kan yang singkat aja. Terus fungsinya apa? Di sini baliknya nggak apa-apa. Ya ini dulu. Boleh sih. Pernah satu kalimat baru. Halo. Untuk mempercepat waktu, ini aja yang dikerjakan. Ini aja. Hah? Itu aja langsung. Ya ini hipotesisnya ini diisi loh. Ayo waktunya 5 menit lagi.
Nggak boleh gitu. Hijau itu ada kan? Ada. Metafora. Oh iya. Kalimat. Kalimat bermakna itu metafora. Ada kan bapak hijau? Ada. Hijau pengadilan. Ada. Masa meja hijau kok? Oh, nggak boleh gitu. Nanti rusak. Ya bener kok meja hijau. Ya kan ini contoh. Oh. Katanya ini botol. Masa meja hijau? Ya ini nggak apa-apa. Yang metafora. Ayo Mas, sudah sampai mana? Udah sampai mana Mbak? Ayo teruskan. Ini. Ya ini nggak usah. Ini aja. Oke, jangan buat mainan makanan. Mbak, ini pinjam gunting lagi. Apa? Bukan arti sebenarnya. Oh, bukan arti sebenarnya. Hiasannya. Misal tadi anak emas. Ya tapi kan nama itu. Udah. Jangan untuk mainan lagi. Udah sampai mana, Mas? Hah? Nggak usah, ini aja. Apa nih? Dua. Siji kan wong. Gimana, Bu? Dipercepat segera yang diinginkan belum kan Mbak? Belum. Oh, enggak. Halo, karena waktunya udah selesai, boleh dikumpulkan. Karena waktunya udah selesai, boleh dikumpulkan. 4. Kelompok 1. Waktunya udah selesai, biar cepat. Malah mainan. Nggak apa-apa. Nggak mainan toh, Mas. Tadi buat. Ayo, udah. Kelompok 4. Kelompok 4. Nggak apa-apa. Nanti waktunya habis. Nggak bisa, Bu. Sini.
Tarik, Boy. Udah, waktunya udah selesai. Ayo, waktunya udah selesai. Lah, hilang. Halo, bisa duduk. Tepuk semangat. Hadap depan, Mas. Tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Oke. Selanjutnya kita akan mengerjakan asesmen individu. Di sini nanti kalian setiap anak mengambil dua aja, ya. 2 aja. Terus majasnya apa? Khusus majas metafora dituliskan maknanya. Yang lain ini kalau nggak ada majas metaforanya berarti dikosongin aja. Paham? Kan ini ada 3 kolom. Nanti tuliskan kalimat yang didapat dari sini. Ambil 1 orang 2. Ya, 1 orang 2. Terus majasnya apa ditulis? Khusus majas metafora ditulis artinya. Kalau enggak usah. Paham? Mbak Yunita. Untuk kelompok 1 boleh ambil dulu. Ah, 2 aja nggak apa-apa. Nama panjang. Oh, apa tuh? Banyak kan? Boleh. Apa aku? Panjang. Enggak, jangan milih. 2, ambil 2, jangan milih. Yang dapat metafora bisa lihat di depan. Kalau ini majas apa? Dadanya kurus. Apa kira-kira? Hiperbola. Oh, ini satu. Ya nggak apa-apa, nggak usah milih.
ambil. Kelompok 4. Ya. Ambil berapa? 2. Kalau ini personifikasi. Yang dapat metafora bisa lihat sini maknanya. Nggak apa-apa. Sana. Enggak. Ayo kelompok 5. Oh, jangan milih terus. Ayo. Enggak usah milih. Dua Ambil berapa? 2. Belum. Ini baru. Ada. Ya udah kalian joinan ini berdua. Joinan. Kalau enggak baca dulu. Kalau ini majas metafora enggak? Ini. Ini. Iya, ini majas metafora enggak? Bukan, berarti ini enggak usah diisi. Kalau metafora diisi tuh. Kalau sesuai sama. Enggak apa-apa, 2 aja yang diisi soalnya waktunya kurang. Ya, diisi dulu. Oh, Ini buat apa? Weh, baca. Kalau sesuai sama ini ditulis. Enggak. Sesuai maksudnya kalau Sesuai sama metafora. Oh, ditulis. Yang udah bisa dikembaliin lagi. Yang udah bisa dikembaliin sama ininya. ini personifikasi ya. Ya. Ini langsung taruh situ. Ya. Ya. Enggak apa kayak artinya di sana ada enggak? Tulis. Ya iya, panjang. Ya itu bintang kelas apa artinya? Tadi apa bintang kelas? Iya, masukin lagi. Kelompok 1 udah semua? Oke, kelompok 1 karena udah semua yang tadi dipresentasikan dulu. Mbak. Ayo Mas, kelompok 1 kamu duduk. Duduk. Iya, enggak apa-apa. Ayo kelompok 1. Mas, nggak boleh di sini mau untuk itu. Kenapa, Bu? Presentasi. Ayo. Terus. Ayo, sen cewek, nggak apa-apa. Junduk kalau Bu. Ya. Perkenalan saya. Assalamualaikum. Maaf. Salam dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok
akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kamu baca satu, nanti lanjut. Jam dinding bernyanyi setiap pukul penuh. Ciri-cirinya memberikan sifat manusia pada benda atau tak hidup. Dugaan awalnya personifikasi. Petir berteriak marah, membelah langit, memberikan sifat manusia pada benda tidak hidup. Personifikasi. Nomor 3, sungai yang mengalir sambil bernyanyi riang. Ciri-ciri yang ditemukan memberikan sifat manusia pada benda. Dugaan awal personifikasi. 4. Awan menangis menurunkan hujan ke bumi. Ciri-ciri yang ditemukan menangis seperti sifat manusia. Dugaan awal hipotetis. Personifikasi. Nomor 5, hujan menari-nari di atas atap rumah. Ciri-ciri yang ditemukan memberikan sifat manusia pada benda atau tidak hidup. Dugaan awal personifikasi. Lautan manusia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk, wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow, keren. Oke, boleh duduk kembali. Untuk kelompok 2 silahkan mempresentasikan. Ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok The Smart Kicau akan mempresentasikan hasil lembar LKPDK. Ombak bernyanyi riang menepi ke pantai, memberikan sifat manusia pada benda atau tidak hidup. Majas personifikasi. Buah bibir. Membandingkan dua hal secara membandingkan dua hal secara langsung tanpa kata penghubung seperti bagai laksana. Majas metafora. Bintang kelas. Membandingkan dua hal secara langsung tanpa kata penghubung seperti bagai laksana. Termasuk dalam majas metafora. Angin berbisik lembut di telinga, mencerminkan sifat manusia pada benda, termasuk majas personifikasi. Kembang desa. Membandingkan dua hal secara langsung tanpa kata penghubung. Dugaan awal metafora. Ulang sekali Aura. Gila nomor 6. Nomor 6. Sekian. Ini masih sekian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk, wow. Kasih B. Kasih O. Wow. Wow. Keren. Wow, keren. Oke, boleh duduk kembali. Oke, bisa dikumpulkan ya individu. Jadiin satu. Apa? Oh ini Bu. Katanya ini aja. Yang kelompok 4. Yang kelompok 4 boleh bawa maju kertasnya sama itu. Bawa. Kelompok 5. Ayo. Iya, bentar. Ayo dikumpulkan dulu. Sini, duduk. Enggak, nanti aja udah pembagiannya mau habis. Ayo duduk dulu. Iya, terima kasih. Enggak apa-apa. Terima kasih. Tepuk bagus. Mengingat. Bagus. Di sini kan ada 4 emot ini. Nanti Ibu beri satu kalian ini, ditulis emotnya aja. Digambar emotnya aja. Langsung. Enggak. Digambar emotnya aja. Aku pengen. Gambar emotnya. Emot 2. Iya. Emot yang ada di sini. 1. Aduh. Aduh, Bu. Masa setengah? Kalau 2 dikasih alasan. Taruh sana. Dikasih alasan. Kalau 2 ditaruh sana. Gambarnya tadi senang biasa aja. Ayo, gambar. Gak apa-apa sih, kita kumpulin aja. Siapa? Tadi udah. Ini dikasih nama enggak? Iya. Kasih nama? Gak usah kasih nama. Iya, mati lampu soalnya. Intinya senyum, smile, terus pelet biasa. Sedih kono. Begini. Oh, tuh. Ayo. Nggak usah emot aja. Intinya senyum. Mati. Kalau udah bawa sini.
Iya, bawa ke depan. Enggak langsung di itu aja. Oh, aku belum dapet. Nggak jadi kemana itu. Udah nggak apa-apa lah, udah mau selesai soalnya. Waktunya udah mau selesai. Sini. Duduk. Sini. Dah. Mas kacamata itu loh milikmu. Itu. Ya. Ya, boleh. Ayo duduk. Ya nak, ya lawang kamu loh mainan terus nih gimana? Ya besok ketemu lagi sama ibu presentasi. Terima kasih. Oke. Halo. Oke, tadi kita belajar tentang majas apa aja? Metafora, personifikasi, Ciri-ciri metafora. Ciri-ciri personifikasi. Mereka seperti sifat manusia. Personifikan. Oke. Adakah yang ditanyakan? Oke. Kita tutup ya. Sekian pembelajaran dengan Bu Hana. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.